Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Hadib Nursyam NIM 042, 2. Siti Faridatul Mudzakiroh NIM 045, 3. Ismayatul Izzati NIM 046, 4. Siti Nurfaizah NIM 048 dengan bimbingan dan dosen pengampu Bu Adiba Wadahya MPumet. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi tentang bioteknologi modern. Dan mohon maaf sebelumnya, ini teman kami ada satu, yaitu Mbak Farida, yang tidak bisa ikut serta dalam penyampaian ini karena sedang sakit. Bioteknologi modern. Ada banyak definisi tentang bioteknologi. Pada dasarnya, mereka semua bermuara pada hal yang sama. Bioteknologi adalah integrasi ilmu kehidupan dengan teknik. Bioteknologi modern didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, penerapan bioteknologi modern juga mencakup berbagai aspek kehidupan. Misalnya ternak unggul hasil manipulasi genetik peternakan. Misalnya peternakan ikan atau ayam, yaitu unggul, yang diunggulkan adalah dagingnya yang berkualitas. Diambil daging yang berkualitas. Buah tomat hasil manipulasi genetik tahan lama atau pangan. Tanaman jagung dan kapas yang resisten terhadap serangan penyakit tertentu atau pertanian. Hormon insulin yang dihasilkan oleh E. coli. Dalam bab ini, kami bertujuan untuk berkenalan dengan bioteknologi modern bagi mereka yang tidak terbiasa dengan bidang keahlian yang berkembang pesat saat ini. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan, para ahli telah mulai lagi mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Dalam bioteknologi modern, orang berupaya dapat menghasilkan produk secara efektif dan efisien. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang didasarkan pada manipulasi atau rekayasa DNA. Selain memanfaatkan dasar mikrobiologi dan biokimia, aplikasi bioteknologi modern juga mencakup berbagai aspek kehidupan manusia. Misalnya yaitu seperti aspek pangan, pertanian, peternakan, hingga kesehatan dan pengobatan. Selanjutnya yaitu contoh dari penggunaan mikroorganisme dalam bioteknologi modern. Di antaranya ada 1. Metanogenik, itu menghasilkan metana. 2. Aspergillus niger, itu menghasilkan amilase dan lipase. 3. Theobacillus peroxidan, itu menghasilkan ekstrak atau mengekstrak logam dari bijinya. Dan 4. Bacillus thuringiensis, itu menghasilkan biosentisida. Selanjutnya, bioterorisme. Semakin banyak negara mencoba mempersiapkan serangan dengan senjata biologis, di mana ironisnya bioteknologi sendiri mungkin juga akan digunakan untuk memastikan pertahanan. Secara praktis, penelitian yang dimaksud seringkali sama dengan mengembangkan senjata ini. Pada pertengahan 2007, 5 laboratorium Amerika yang melakukan penelitian semacam ini ditutup karena staf atau pegawainya yang di sana itu sebagian ada yang terinfeksi patogen offensive.
Selanjutnya adalah bioetika. Menurut Fukuyama, kekuasaan negara harus digunakan untuk menetapkan aturan bioteknologi, dan ini tidak boleh diserahkan kepada sains atau bisnis, atau kebebasan individu untuk memilih. Konsekuensi dari aplikasi yang tidak terbatas dalam pandangannya akan terlalu drastis dan berbahaya. Bioetika dalam bioteknologi modern juga bertujuan untuk memberikan pedoman umum ketika bagi pengelola dan pengguna sumber daya hayati dalam rangka menjaga keanekaragaman dan manfaatannya secara berkelanjutan. Terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman. Baik, yang selanjutnya yaitu tentang teknologi DNA rekombinan. Pada tahun 1973, Stanley Cohen dan Stanford Herbert University Bayer and University of California di Berkeley melakukan eksperimen DNA rekombinan pertama yang sukses, yaitu dengan bakteri E. coli. Dengan cara copy paste genetik, mereka membuat bakteri E. coli ini, bakteri yang hidup di usus kita, kebal terhadap dua antibiotik, yaitu tetracycline dan kanamycin. Selanjutnya yaitu tentang debat bioteknologi. Ketika insulin rekombinan muncul di pasaran, setelah itu timbul perdebatan sengit antara pendukung dan penentang bioteknologi modern. Sebuah perusahaan Jerman yang telah mengembangkan proses komersial serupa pada saat yang sama, tetapi baru mendapat izin manufaktur dari pemerintah Jerman 10 tahun kemudian karena tekanan dari Partai Hijau. Partai Hijau dan kelompok lingkungan lainnya memaksa pengenalan undang-undang Jerman yang sangat ketat mengenai bioteknologi modern karena mereka takut akan kerusakan lingkungan dan kesehatan yang tidak dapat diperbaiki. Selanjutnya yaitu tentang macam-macam bioteknologi. Yang pertama adalah DNA rekombinan. Rekayasa genetika merupakan dasar dari bioteknologi yang di dalamnya meliputi manipulasi gen, cloning gen, DNA rekombinan, teknologi modifikasi genetik, dan genetika modern. Pada rekayasa genetika dilakukan identifikasi, replikasi, modifikasi, dan transfer materi dari genetik dari sel, jaringan maupun organ. Teknik yang paling besar digunakan untuk melakukan rekayasa genetika adalah teknik rekombinasi DNA untuk menciptakan suatu DNA rekombinan. Rekomendasi DNA secara alami sebenarnya itu sudah terjadi melalui persilangan, penyerbukan, dan juga perkawinan. Namun, rekomendasi DNA yang terjadi di alam tidak dapat dikontrol proses dan hasilnya, sehingga hanya akan dapat dilihat dari adanya variasi genotip maupun variasi fenotip secara alami. Proses rekomendasi DNA secara alami di alam tersebut kemudian akan diadaptasi untuk dilakukan secara in vitro melalui teknologi yang disebut DNA rekombinan. Teknologi DNA rekombinan ini meliputi sekumpulan teknik ataupun metode yang digunakan untuk mengkombinasikan gen-gen secara buatan untuk menghasilkan ekspresi gen target yang terkontrol. Proses dalam pembuatan DNA rekombinan ini dikenal dengan proses rekombinasi DNA. Di sini ada contoh DNA rekombinan pada pembuatan insulin. Di sini kita lihat ada human cell atau sel manusia. Di sini kan kita membuat hormon insulin ya. Jadi yang kita ambil adalah insulinnya. Insulin itu kan ada di pankreas ya. Insulin nanti akan diambil DNA-nya. Kemudian akan dipotong oleh restriction enzim atau enzim pemotong. Setelah dipotong, nantinya yang diambil itu adalah kode gen yang membawa insulin ya. Yang diambil adalah gen yang membawa insulin. Kemudian di sini ada juga ada bakteri. Di sini tuh kita juga butuh
yang namanya dibantu oleh vektor atau media atau alat yang nantinya akan menyambungkan gen insulin ke dalam bakteri lain sehingga nanti bakteri dapat dikultur ya. Misalnya pada bakteri E. coli. Nah, ini kita lihat, maaf. Nah, ini ada bakteri E. coli. Nah, nanti diambil plasmid dari bakteri E. coli. Kemudian plasmid setelah diambil nanti dia juga akan dipotong oleh yang namanya restriction enzim atau enzim pemotong. Nah, kemudian setelah dipotong nantinya plasmid itu akan digabungkan dengan tadi DNA insulin. Nah, proses penggabungan inilah yang dinamakan dengan DNA rekombinan. Kemudian setelah itu akan diinjeksi atau dimasukkan ke dalam bakteri. Nah, setelah digabungkan antara DNA dari insulin dan juga plasmid dari bakteri, kemudian dimasukkan ke bakteri lagi. Nah, setelah dimasukkan ke bakteri, sehingga nanti bakteri akan berkembang biak, dia akan membelah menjadi banyak. Nah, bakteri ketika dia sudah berkembang biak, maka bakteri ini nanti akan mengandung insulin dan akan diperbanyak dengan cara dikultur seperti itu. Nah, yang kedua ada cloning. Cloning itu merupakan satu kata yang sering dikaitkan dengan pelanggaran norma agama, terutama terkait dengan penciptaan individu baru yang sama persis dengan induknya. Cloning individu yang pertama kali dilaporkan berhasil adalah penciptaan domba Dolly oleh ilmuwan dari University of Edinburgh. Nah, terlepas dari pro kontra tadi, seringkali menyertai berita-berita tentang keberhasilan cloning. Penelitian tentang cloning justru semakin masif setelah keberhasilan yang pertama pada domba Dolly. Keberhasilan cloning pada hewan mencetuskan penelitian untuk mengkloning manusia. Setelah itu pada tahun 2002 sebuah perusahaan berbasis bioteknologi di Bahama yang bernama Clonate mengklaim telah berhasil menciptakan manusia pertama hasil cloning di dunia pada tanggal 26 Desember 2002. Nah, ini contoh skema hasil cloning dari domba Dolly. Kita lihat ya, anggap saja ini adalah domba A, kemudian ini domba B. Nah, dari domba A nanti kita akan mengambil sel telur yang ada di ovarium domba betina. Kita ambil sel telurnya, kemudian nukleusnya dikeluarkan. Nukleus sel telur yang bersifat haploid nanti dikeluarkan dari sel telur. Kemudian ada domba A. Domba A nanti akan mendonorkan sel telur nukleusnya. Kalau domba B tadi dia mendonorkan sel telurnya, kalau domba A dia mendonorkan nukleus dari sel somatik atau sel tubuh. Kemudian akan digabungkan antara sel telur dan juga nukleus dari domba A dan domba B. Nah, dua sel disatukan menggunakan sengatan listrik, dan setelah disatukan, lama-kelamaan sel ini akan membelah menjadi embrio. Setelah menjadi embrio, dimasukkan ke dalam rahim uterus domba yang lain. Anggap saja ini domba C. Embrio ini tadi akan dimasukkan ke dalam rahim domba C. Nah, embrio nantinya berkembanglah menjadi seekor domba Dolly. Domba Dolly inilah yang dinamakan domba hasil cloning, seperti itu. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mbak Faiza. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Mbak Ismaya. Seiring perkembangan penelitian di bidang bioteknologi, istilah cloning tidak lagi hanya terbatas pada penciptaan individu baru, namun berkembang menjadi istilah yang lebih
dapat diterima oleh keilmuan yang berdasarkan etika dan norma agama yang dianut. Nah, cloning sendiri didefinisikan ulang menjadi suatu proses yang dilakukan untuk menduplikasi baik gen, sel maupun organisme secara aseksual. Hasil cloning tersebut secara genetik merupakan replika identik dari gen, sel maupun organisme yang dikloning. Cloning pada organisme berupa tanaman melalui kultur jaringan tanaman menjadi klon yang legal dan dapat diterima oleh masyarakat. Yang ketiga ada kultur jaringan, yaitu suatu teknik untuk menumbuhkan sel atau jaringan ataupun irisan organ tanaman di laboratorium pada suatu media buatan yang mengandung nutrisi yang aseptik atau kita sebut juga dengan steril untuk menjadi tanaman secara utuh. Nah, kondisi steril ini merupakan suatu syarat mutlak keberhasilan pelaksanaan kultur jaringan, sehingga kondisi ini harus tetap dijaga selama proses kultur berlangsung. Walaupun hanya satu spora jamur atau hanya satu sel bakteri yang masuk ke media kultur, maka pekerjaan kultur akan gagal dan tidak akan dihasilkan tanaman yang baru lagi. Yang keempat ada hibridoma. Definisi dari hibridoma yaitu sebagai fusi sel pada organisme yang bertujuan untuk mendapatkan gabungan sifat kedua sel induk. Nah, teknologi dari hibridoma sendiri dianggap sebagai salah satu cara terbaik untuk menghasilkan antibodi monospesifik atau antibodi monoklonal secara in vitro. Nah, ini merupakan gambar dari antibodi monoklonal. Nah, di mana antibodi monoklonal tersebut MABS diproduksi dengan menyuntikkan antibodi ke antigen ke tikus yang menyebabkan produksi antibodi oleh sistem kekebalan dan kemudian menggabungkan sel B poliklonal dari limpa tikus ke sel mieloma. Nah, sel hibridoma yang dihasilkan dibiakkan dan terus memproduksi antibodi terhadap antigen. Sementara antibodi monoklonal berasal dari garis keturunan sel tunggal, antibodi poliklonal disekresikan oleh garis keturunan sel B yang berada di dalam tubuh. Ini adalah kumpulan dari molekul imunoglobulin yang bereaksi terhadap antigen.